Peraturan perundang-undangan menjamin setiap warga negara Indonesia memiliki hak yang sama di hadapan hukum, yaitu kesetaraan bagi semua orang dengan tanpa adanya diskriminasi, termasuk perbedaan gender dan jenis kelamin. Laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan dan hak yang sama dalam memperoleh keadilan. Namun terkadang diskriminasi terhadap perempuan masih sering terjadi, padahal jaminan hukum dan akses keadilan bagi perempuan telah diamanahkan undang-undang. Diskriminasi tersebut dalam bentuk pengucilan, pembatasan, ataupun peniadaan pengakuan. Selain itu, perempuan juga seringkali menjadi korban kekerasan, baik berupa fisik ataupun psikis, dan bisa terjadi di lingkungan rumah tangga, sekolah, ataupun perkantoran. Kekerasan terhadap perempuan meningkat setiap tahunnya. Menurut Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tahun 2019 terjadi sebanyak 8.864 kasus. Tahun 2020, 8.868 kasus, dan tahun 2021 10.247 kasus. Riset Lentera Sintas Indonesia tahun 2016 menunjukkan 93% perempuan yang mengalami kekerasan cenderungan enggan untuk melapor karena faktor-faktor seperti rasa malu, rasa takut, terbatasnya pengetahuan hukum, serta pandangan stigma dan stereotip negatif dari masyarakat. Riset Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun 2016 menunjukkan bahwa 84,65% pelaku seksual merupakan orang-orang terdekat korban, seperti teman, pacar, tetangga, guru, tokoh yang dituakan ataupun atasan di tempat bekerja. Pelaku yang memiliki hubungan dekat dengan korban membuat korban merasa terancam dan terintimidasi, yang membuat tertekan untuk melapor dan menjadi bungkam. Kondisi tersebut membuat korban menjadi semakin menderita sementara korban-korban yang lain terus berjatuhan. Sebagian korban yang berhasil mengumpulkan keberanian tergerak untuk memberikan pelaporan. Namun proses pemenuhan hak keadilan dalam penanganan perkara bagi perempuan terkadang tidak mudah untuk dilaksanakan. Proses penanganan perkara yang memakan waktu lama, menceritakan kronologis kejadian berulang kali, persidangan yang terekspos media, ancaman dari pelaku. Pertanyaan-pertanyaan yang menyudutkan seringkali membuat perempuan lebih tertekan dan kelelahan fisik serta psikis. Belum lagi adanya pandangan stereotip negatif dari masyarakat yang menambah rasa malu, membuat korban semakin tertekan selama proses peradilan dan seakan menjadi korban untuk kedua kalinya. Untuk melindungi perempuan dalam peradilan dengan mewujudkan keadilan dan membuka hak akses terhadap perempuan, Mahkamah Agung sebagai lembaga pengadilan tertinggi mengambil langkah konkret dengan menghapus diskriminasi gender dengan menetapkan Peraturan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum. Perma ini bertujuan sebagai acuan para hakim dalam memahami, menerapkan kesetaraan gender, dan menegakkan prinsip non-diskriminasi dalam mengadili perkara perempuan, mengurangi praktik-praktik diskriminasi jenis kelamin dan stereotip gender di pengadilan, memastikan tegaknya integritas dan PK gender dalam proses peradilan dan mediasi, membuka akses dan mendorong perempuan untuk berani dalam memperjuangkan keadilan dengan melindungi hak-hak perempuan berhadapan hukum, jaminan perlindungan perempuan sebagai korban, saksi ataupun pihak tertentu selama proses persidangan, yaitu perilaku dan pertimbangan hakim mengedepankan azas penghargaan harkat, martabat, dan kesetaraan gender dengan mempertimbangkan status sosial perempuan, ketidakberdayaan fisik, relasi kuasa, riwayat kekerasan, serta dampak psikis yang mungkin ditimbulkan. Hakim dilarang menunjukkan sikap bias gender, membenarkan diskriminasi terhadap perempuan, serta menanyakan riwayat seksual korban. Hakim menjaga sikap, pernyataan tanpa merendahkan, menyalahkan, atau mengintimidasi perempuan berhadapan hukum. Hakim dapat menegur para pihak, baik penasehat hukum, penuntut umum, ataupun kuasa hukum yang merendahkan, menyalahkan, mengintimidasi, atau menggunakan latar belakang seksualitas perempuan. Hakim dapat mempersilakan adanya pendampingan terhadap perempuan oleh tenaga terampil untuk memberikan rasa aman dan nyaman selama proses
peradilan. Dengan mempertimbangkan kondisi mental yang diakibatkan oleh rasa takut, kecemasan, trauma, serta keselamatan perempuan berhadapan hukum, hakim dapat melakukan pemeriksaan melalui komunikasi audiovisual jarak jauh. Kasus lebih sering menimbulkan kerugian bagi korban perempuan, sehingga hakim akan menanyakan kebutuhan pemulihan korban yang dirugikan, permohonan restitusi. Akses terhadap keadilan merupakan tugas terpenting bagi peradilan, khususnya bagi kelompok rentan perempuan. Lembaga peradilan perlu memastikan perempuan mendapatkan kesetaraan dan hak akses yang terbebas dari segala bentuk diskriminasi. Penerapan Perma Nomor 3 Tahun 2017 diharapkan dapat mengurangi dan memastikan penghapusan segala potensi diskriminasi terhadap perempuan dan menjadi standar bagi hakim serta segenap aparatur peradilan dalam menangani perkara yang melibatkan perempuan. Hak perempuan terlindungi selama proses peradilan. Jadi, mari berani melapor. Keberanian Anda merupakan inspirasi bagi yang lain dalam memperjuangkan haknya.